Pemirsa, ini ada informasi terkait tim kuasa hukum Saka Tatal yang membawa 13 bukti baru atau novum dalam sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Iya, ini sidang ini akan dilanjutkan pemirsa pada 26 Juli dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam sidang, Saka Tatal memohon agar nama baiknya dipulihkan. Sebab kuasa hukum menyebut, Saka Tatal tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum pun menyampaikan sejumlah alat bukti baru, salah satunya terkait penghapusan 2 buronan dalam kasus Vina. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh Saudara Selis pada bulan Mei 2024. Dalam sidang perdana peninjauan kembali, tim kuasa hukum menyampaikan 13 novum. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat 28 Juli 2024. Iya, ini kemarin sempat menjadi sorotan publik ya, karena publik sudah menunggu juga nih seperti apa nih upaya peninjauan kembali kepada Saka Tatal yang ingin merehabilitasi namanya. Iya betul, apalagi kita juga dari kemarin breaking news terus nih tentang Saka Tatal ini. Betul, dan hari Jumat kita pasti akan breaking news juga ya. Iya. Yang pemirsa, dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan oleh kuasa hukum Saka Tatal disebutkan bahwa nama Saka Tatal harus direhabilitasi. Ya, selain itu sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan di persidangan, diantaranya ada Susno Duaji dan juga Ogreseno. Kesimpulan, adapun kesimpulan pada permohonan peninjauan kembali terdakwa Saka Tatal bin Bagja adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dengan bukti baru atau novum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan terdakwa 5 orang dewasa. Berdasarkan fakta hukum, Saka Tatal bin Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situnggang, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. 3. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Saka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Ya, selain dukungan dari berbagai pihak kemarin ya, ada tetangga-tetangganya, temannya, para penasihat hukum gitu ya, pada datang ke sana untuk melihat sidang perdana peninjauan kembali ini. Saka Tatal ini sangat yakin untuk menangkan peninjauan kembali ini karena Saka Tatal mengaku memiliki novum atau bukti baru untuk menghadapi sidang PK. Ya, dan bukti baru ini diyakini tim kuasa hukum Saka Tatal akan menjadi pertimbangan hakim dalam membebaskan Saka Tatal dari keterlibatan kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Dan berikut pemirsa sejumlah bukti baru yang dimiliki tim kuasa hukum Saka Tatal. Ya, bukti baru dari Saka Tatal dalam sidang PK, di mana yakni pada foto pada jasad Eki ini tidak menunjukkan adanya bekas luka tusuk. Dan bukti tersebut berdasarkan hasil visum dan juga autopsi jasad dari Eki. Kedua, perihal luka sabetan di muka Vina akibat DPO Andi. Selain itu, foto jasad Vina menjelaskan jika luka di wajah Vina akibat sabetan samurai oleh salah satu DPO atas nama Andi. Sehingga hal ini membuktikan Saka Tatal tidak terkait atas kematian Vina. Dan yang ketiga ini hasil dari visum Vina, di mana dari hasil visum Vina ini menunjukkan adanya pendarahan di hidung Vina. Keempat, ditemukan serpihan daging di baut penopang lampu jalan. Bukti tersebut sesuai dengan hasil visum yang menjelaskan adanya luka di tungkai Vina. Di mana hal ini menjelaskan bahwa pada tungkai bawah kanan, sisi depan pada tubuh Vina terdapat luka terbuka panjang 15 kali 1 cm dengan kedalaman 4 cm yang menyebabkan pendarahan aktif. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan hakim dalam perkara Akuo. Dan yang kelima ini ada bukti sepeda motor dari Eki, di mana terdapat bekas goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Dan bukti ini meyakinkan kuasa hukum jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa kecelakaan. Keenam, rekaman Liga Akbar berupa flash disk yang berisi file rekaman kesaksian Liga Akbar. Di mana Liga Akbar mengaku kesaksian dalam persidangan merupakan perintah dari Kapolsek Kepetakan yang sekaligus ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dan terakhir ini tidak menerapkan scientific crime investigation berdasarkan keterangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menyebut penanganan kasus tewasnya Vina dan Eki ini tidak menerapkan scientific crime investigation. Ini pemirsa, Saka Tatal ini telah menjalani sidang perdana peninjauan kembali kemarin dan berikut petikan wawancara eksklusif iNews dengan Saka Tatal dan kuasa hukumnya di dalam perjalanan menuju PN Cirebon, dan eksklusifnya ini ada di dalam mobil iNews. Nah, seperti apa kita lihat. Bu Titin, mungkin kita ngobrol santai aja Bu ya, dan juga Saka. Ini kita dalam perjalanan menuju ke hotel. Nah, tadi persiapan Saka di rumah dan juga Bu Titin, mungkin Saka dulu nih boleh dijelasin persiapan tadi gimana aja sih? Jadi persiapan Saka ini dari semalamnya banyak dukungan juga dari teman-teman Saka dan tetangga Saka, banyak dukungannya, banyak supportnya. Jadi persiapan Saka ini udah bener-bener Saka tuh ini udah siap. Matang ya? Udah siap matang. Saka, kondisinya pagi ini gimana sih Kak? Antusias apa gimana, perasaannya gimana nih Saka? Ya perasaannya alhamdulillah Saka tuh bersyukur punya teman-teman, solidaritasnya bener-bener rela meninggalkan pekerjaannya demi mendukung Saka dan menyupport Saka. Mungkin kalau teman-teman yang nanti lihat juga sampaikan terima kasih dulu Saka ke teman-temannya. Saka juga berterima kasih kepada teman-teman Saka yang rela meninggalkan pekerjaannya demi meluangkan waktu membela Saka Tatal dan mendukung Saka Tatal. Saka berterima kasih banget atas dukungannya buat teman-teman Saka dan dari netizen yang lainnya. Saka, kita masih penasaran sama baju perkasa ini. Boleh dikasih lihat? Nah, ini siapa yang desain sih Saka? Kalau boleh tahu? Dari tim kuasa. Dari tim kuasa. Kuasa hukum. Kuasa hukum ini berkoordinasi tim perkasa. Perjuangkan keadilan Saka. Mantap. Saka, ini kan kita di depan mobil kita nih ada teman-teman Saka. Nah, ini teman-temannya dari mana aja sih kalau boleh tahu Saka, boleh dijelasin? Jadi teman-teman itu dari kampung Saka sendiri, juga ada dari kampung lain juga, jadi sebagian. Jadi itu teman-teman waktu Saka kecil main. Alhamdulillah teman-teman Saka ini benar-benar mendukung dari awal
sampai saat ini. Dalam pengajuan PK ini, salah satunya karena Saka tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Jadi predikat mantan terpidananya itu yang kita ingin pulihkan. Gitu. Jadi itu yang kita harapkan, mudah-mudahan PK ini dikabulkan karena kami juga sudah menyiapkan beberapa novum, diantaranya novum maupun yang sifatnya argumen hukum maupun novum yang bukti-bukti baru yang kita dapatkan. Misalnya pengakuan yang baru gitu, pengakuan baru, kemudian bukti barunya dibebaskannya Peggy, itu kan belum sempat dimasukkan ke dalam memori PK. Karena memori PK itu disampaikan sebelum ada putusan Peggy bebas gitu. Oke, mungkin Bu, secara psikologis status bebas murni ini untuk Saka tuh gimana, Bu? Jadi kewajiban Saka yang 1 bulan sekali itu tidak lagi dilanjutkan. Artinya kalau bebas bersyarat kan pasti ada celah ketika, walaupun saya yakin Saka tuh bukan tipe anak yang mau melakukan tindakan pidana, tapi dengan bebas bersyarat kan berarti ada hal-hal lain yang tetap dia harus sangat berhati-hati. Artinya kalaupun ada unsur ketidaksengajaan yang dilakukan itu kan menjadi poin terberat gitu. Tetapi dengan sekarang dengan berakhirnya masa bebas bersyarat, kemudian Saka memiliki kebebasan yang seutuhnya, tetapi bagi kami sebagai tim kuasa tetap saja ada cap mantan terpidana. Itu. Jadi keleluasaan Saka bergerak juga sepertinya sekarang sudah terjadi, dapat dilaksanakan per hari kemarin. Ya, karena dengan sebutan bebas bersyarat kan pasti ada syarat-syarat tertentu yang dikhawatirkannya justru yang unsur ketidaksengajaan aja bisa mencelakai Saka. Iya, kalau kita melihat kasus Saka Tatal ini sangat menarik ya, melihat profil Saka Tatal ini karena Saka Tatal ini sebelumnya juga mendapatkan bebas murni gitu kan. Kalau sebagian orang sudah mendapatkan putusan bebas murni itu akhirnya sudah selesai ya. Tapi apa yang bisa saya salut gitu sama Saka Tatal ini adalah semangatnya untuk benar-benar membersihkan namanya melalui jalur peninjauan kembali ini. Ya, gitu apalagi ya. dari cerita Saka Tatal sendiri apa yang ia alami, mungkin ada perasaan dia itu ingin membuktikan kalau dirinya itu tidak bersalah untuk membersihkan juga reputasi namanya dia serta keluarga. Iya, itu yang paling penting saat ini buat Saka Tatal untuk benar-benar bersih dari kasus yang sempat membayangi kehidupan. Baik, apapun itu semoga keadilan yang menjadi keputusan akhirnya ya, semoga mendapat keadilan siapapun yang mungkin di pihak ini, apakah siapapun itu yang benar ataupun yang salah itu nanti terlihat lah. Betul.